Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Khalifah dan teman saya Sadila Stianingsih di podcast Awowo. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat awowo ini nih. Kita kenalan dulu ya. Namanya siapa, Mbak? Nama aku Niken Wulandari, biasa dipanggil Niken. Oh, asalnya dari mana? Asalnya dari Kebarongan, lebih Kebarongan Kemeranjen. Oh, Tahu? Iya, Kemeranjen itu yang dari Banyumas ke selatan. Ya, daerah selatan lah. Oh. Selatannya Banyumas, tapi enggak juga sih. Ya lumayan selatannya Banyumas. Oh, kali ini Bang kos atau tinggal di mana? Kalau saya sendiri di Purwokerto ini laju sih, enggak ngekos. Oh, berarti pulang pergi. Iya, pulang pergi dari Kemeranjen ke Purwokerto ke Kemeranjen. Itu sekitar berapa jam? Ya paling cepet ya 45 sampai 50 itu paling cepat. Tapi kalau pas lagi nggak cepet ya sejam lah. Kesibukannya apa nih Mbak sekarang? Alhamdulillah sekarang jadi guru Guru di mana? di SMK Taman Siswa Purwokerto. Di SMK Taman Siswa Purwokerto ya, itu di daerah Sumbang, lebih tepatnya Kedung Malang. Oh, di sana ada jurusan apa aja, Mbak? Kalau jurusannya di sana itu ada 3. Yang pertama itu ada jurusan perbankan, yang kedua itu ada jurusan usaha perjalanan wisata, yang ketiga itu ada jurusan akomodasi perhotelan. Oh, banyak ya. Iya, dan alhamdulillah saya di sana itu sebagai guru yang mengajar mata pelajaran perbankan. Perbankan. Sudah berapa lama di ngajar di sana Mbak? Kalau ditanya berapa lama, baru banget di situ, baru banget terjun di dunia pendidikan juga. Ya mungkin kira-kira sekitar 4 sampai 5 bulanan lah ya, hampir mau setengah tahun di sana kayak. Rasanya gimana sih, Mbak, jadi seorang guru? Rasanya gimana sih ya? Penuh dengan tantangan lah ya, yang jelas rasanya penuh dengan tantangan. Jadi benar-benar setiap hari itu harus mengeluarkan tenaga ekstra untuk beradaptasi di sana, terus Hadapi anak-anak. iya betul, Sabar. ngadepi anak-anak, sabar. Apalagi kan anak zaman dulu sama zaman sekarang beda ya. Dimana anak zaman dulu kalau misal dikasih tahu langsung nurut, zaman sekarang kan ya agak susah kayak gitu kan, karena mereka lebih banyak menggunakan gadget sekarang. Ya sebenarnya hampir semua anak-anak yang ada itu sekarang terkontaminasi sama gadget gitu. Ya rasanya luar biasa sih, mantap. Gitu. Seneng nggak, Mbak? Untuk senangnya senang karena jadi punya banyak teman loh. Karena memang untuk usia saya sendiri kan nggak jauh beda dengan mereka. Jadi kayak sepantaran. Iya, sepantaran kayak nyambung kalau cerita juga mereka banyak yang jadiin saya itu kayak teman sendiri gitu loh. Malah seneng kayak gitu. Kayak temennya sendiri, sering cerita-cerita dari kisah asmaranya, terus gimana pelajarannya kayak gitu. Nah ngomong-ngomong tentang teknologi nih Mbak, Mbak tahu nggak sih apa itu new media? New media, kalau saya sendiri sih pernah dengar new media itu. Sejauh yang saya tahu itu new kan itu kan baru ya, sedangkan media ya media atau sarana lah ya kayak gitu. Jadi lebih ke berarti media baru, di mana media baru yang sebelumnya media itu kan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi nih. Media itu kan sebagai sarana menyampaikan informasi. Kalau di media yang zaman dulu itu kan pakai kayak koran, televisi, radio kayak gitu kan. Nah, sedangkan yang new media ini kalau nggak salah itu adalah sebuah teknologi seperti HP, dimana itu memang lebih gampang untuk menyampaikan sebuah informasi dari satu pengguna ke pengguna lain, terus jadi komunikasinya lebih gampang, Efisien lebih lah ya cepat. waktunya. Iya, menjadi efisien lah, lebih efisien lagi untuk menyampaikan sebuah informasi atau berkabar nih dengan teman-teman yang lain kayak gitu. Menurut Mbak, apa sih manfaat dari adanya new media saat ini? Yang jelas sih kalau untuk manfaatnya sendiri banyak ya, karena kan memang yang pertama itu tadi untuk lebih efisien lagi untuk menyampaikan sebuah informasi kayak gitu. Terus juga komunikasi antar orang kayak gitu itu lebih gampang lagi, karena ya lebih mudah ya sekarang kan, HP tinggal mencet nomornya aja berkabar-kabar. Bahkan bukan hanya
untuk lingkup kecil ya, lingkup luar negeri pun kita pun juga udah bisa berkomunikasi gitu dengan gampang. Kita juga lebih cepat mendapatkan informasi-informasi, entah itu berita terkini sampai berita yang lalu pun juga masih ada gitu kan. Jadi lebih banyak sih manfaatnya. Kalau manfaat new media di bidang pendidikan itu gimana, Mbak? Kalau bidang pendidikan sendiri itu manfaatnya luar biasa banyak sih. Salah satunya jadi lebih banyak materi-materi yang bisa kita dapatkan kayak gitu loh. Dengan mudah ya. Dengan mudah. Jadi anak-anak itu kan mungkin kayak gini. Kadang kan anak-anak ketika disuruh untuk membeli buku kan agak gimana? Keberatan karena merasa bahwasanya uang itu lebih baik untuk digunakan untuk dirinya sendiri kayak gitu, untuk yang lain gitu. Jadi dengan adanya new media ini itu mempermudah mereka dan mengefisienkan uang jajan mereka lah ibaratnya, yang dimana uang itu bisa untuk membeli buku, tapi karena adanya new media jadi mereka bisa mendapatkan tanpa membeli buku kayak gitu. Hanya lewat kuota ya. Iya, hanya lewat kuota mereka bisa membaca semua buku-buku yang ada, terus juga bisa lebih gampang lah, kalau biasanya kan ada beberapa buku yang susah dicari nih. Iya, harus PO dulu harus PO dulu kayak gitu. Nah, sedangkan kalau pakai new media itu kan langsung gampang bisa nyari gitu. Cuma memang buku ya tetap kalau semisal kalau kita punya uang ya kita beli buku kayak gitu. Membaca itu juga lebih penting. Iya, daripada lewat informasi. Iya, karena kadang kan ada juga kan dampak negatif kalau semisal kita terlalu banyak main HP, sinar-sinarnya itu. Jadi kalau semisal kita baca buku kan lebih bagus ya untuk mata kita. Terus juga kalau ketika kita baca buku daya ingatnya lebih kuat. Iya, Daya ingatnya dengan membaca. biasanya kan kalau membaca itu kan di halaman ini kayak gitu. Terus juga kalau semisal di buku itu kita bisa coret ditandai apa aja sih yang penting-penting kayak gitu sih. Nah, selain manfaatnya tadi, apa sih dampak negatif dan positif dari new media tersebut? Kalau dampak negatif, positif dulu. Kalau dari dampak positifnya tadi udah dijelasin lah ya, kurang lebihnya sama dengan yang manfaatnya tadi, banyak banget dampak positifnya. Tapi memang dampak negatifnya pun juga ada. Jadi untuk dampak negatifnya sendiri, kadang ada beberapa kayak kan di teknologi ini ya, new media ini kan ada yang namanya sosial media gitu. Kita pun juga harus kita juga harus benar-benar tahu nih kira-kira di sosial media ini kontennya itu negatif atau enggak. Jadi lebih ke kritis aja sih, harus kritis kira-kira. Harus pinter-pinter sortir lah ya. Sortir kira-kira konten ini atau berita ini itu bagus atau enggak. Kan ada juga ya sempat beberapa kali ada berita-berita hoax kayak gitu. Banyak banget sekarang. Nah, itu salah satu dampaknya dengan new media ini, yang dimana menyampaikan informasinya lebih cepat daripada sebelum-sebelumnya. Jadi lebih banyak juga berita-berita yang beredar yang hoax kayak gitu. Terus berita-berita, dan juga ada beberapa yang isinya tuh kurang untuk generasi muda lah, kurang kayak gitu ya. Bagus, iya, baik. Kayak kasus kemarin yang Kominfo itu, yang kasus apa sih ya, seksual kayak gitulah. Itu kan juga gampang banget menyebar kan. Nah, itu mungkin salah satu dampak negatifnya itu, karena ternyata bukan hanya yang baik-baik saja yang gampang menyebar, tapi ternyata yang buruk-buruk juga gampang menyebar gitu. Oh iya, kemarin denger yang itu nggak Mbak, yang dikeluarkan dari grup itu sampai dibunuh ya. Itu mungkin dampak negatif juga ya, masuk dampak negatif juga. Ya, dampak negatif juga. Ini orang ngerti cerita nih. Terus bagaimana sih cara kita untuk menyikapi dari dampak tersebut? Untuk menyikapi dampak tersebut ya berarti kan tadi ya, karena banyak informasi-informasi negatif yang hoax, terus kayak gitu gampang menyebar. Ya berarti kita harus lebih menyortir lah tadi, benar. Lebih kritis lagi nih, apa aja sih konten-konten yang baik buat kita, konten yang cocok buat kita. Terus
kita juga harus benar-benar memanfaatkan Adanya new media, new media. ini, adanya new media ini dengan benar. Apalagi kan anak-anak kayak gitu ya, anak-anak sekolah kan otomatis mereka itu harus memanfaatkan adanya new media ini dengan mereka belajar, cari informasi-informasi terkini. Untuk saya sendiri kan jadi guru perbankan ya, otomatis ya mereka harus tahu lah berita-berita terkini tentang pemberitaan tentang perbankan yang ada, entah itu baik di Indonesia ataupun di dunia. Gimana keuangan yang ada di Indonesia, terus bagaimana sih apa sih jalur ekonomi peningkatan ekonomi yang ada di Indonesia baik di dunia. Kita sedang menghadapi peningkatan atau penurunan kayak gitu. Jadi mereka harus benar-benar memanfaatkan new media ini sebagai sarana mereka untuk menjadi anak yang lebih tahu lagi nih tentang teknologi, biar gak buta sama teknologi. Biar melek teknologi lah ya. Terus menurut Mbak ini, kita sebagai anak muda gimana sih cara menyikapi adanya new media ini dengan adanya dampak positif dan negatif itu? Yang jelas sih kita sebenarnya ada beberapa cara gitu. Yang pertama itu bisa jadi kita mengikuti pelatihan literasi tentang new media ini. Kan biasanya itu banyak kayak webinar kayak gitu, talkshow di mana itu ada yang membahas tentang new media kayak gini, teknologi yang ada gitu. Biasanya kalau webinar itu kan kayak menghadapi kasus yang kemarin menghadapi apa sih namanya emas itu loh, yang tahun emas Indonesia tahun emas kayak gitu. Itu kan salah satunya membahas tentang teknologi. Terus juga kemarin ada berita-berita apa yang tentang teknologi diangkat, terus mengikuti webinar. Jadi lebih banyak mengikuti webinar itu juga baik untuk apa ya, mengikuti pelatihan lah. Jadi kita dengan adanya pelatihan itu, kita sudah mengikuti pelatihan itu, kita sudah tersortir, kita sudah tahu nih mana yang memang konten ini nih baik, konten yang ini itu nggak baik. Jadi lebih memahami aja sih mana yang baik mana yang enggak kayak gitu. Terus juga sebenarnya dengan adanya new media ada beberapa cara juga nih, cara untuk kita menyikapi. Mungkin kalau semisal untuk menghindari tadi yang dampak negatif kayak gitu, kita bisa menggunakan sosial media untuk kita lebih kreatif lagi, produktif. Contohnya kita kan ada di mana yang namanya sosial media yang TikTok, Instagram. Itu mungkin bisa bikin konten-konten di mana konten-konten itu yang bermanfaat, yang isinya edukasi juga gitu, edukasi. Terus mungkin bisa juga yang shop online shop kayak gitu. Itu juga kan menggunakan new media ya. Kayak gitu. Sebenarnya itu bisa menjadikan generasi muda lebih kreatif lagi, lebih produktif lagi. Karena dengan adanya new media Sebenarnya berharapnya terbantu gitu ya. Berharapnya new media ini itu bisa membantu generasi muda untuk menjadi generasi yang lebih kreatif, produktif, dan lebih tahu teknologi lah. Ibaratnya harus lebih baik lagi daripada generasi sebelumnya yang belum ada teknologi sama sekali. Betul gitu. Yang terakhir nih, menurut Mbak gimana sih kayak saran untuk generasi muda saat ini dengan adanya dampak new media ini, agar kita itu menjadi generasi muda yang produktif, yang bisa menghasilkan sesuatu dan membuat Konten. Bukan. Membuat kayak karya. Membuat karya. Sebenarnya kalau untuk membuat karya itu itu membutuhkan kreativitas ya. Kadang sebenarnya itu setiap orang itu punya kreativitasnya masing-masing kayak gitu. Nah, jadi lebih ke mengenali diri sendiri dulu, potensinya ada di mana. Kan kreativitas itu kan banyak ya. Ada yang bisa mungkin membuat konten edukasi dengan
dengan mungkin materi-materi atau Praktek langsung. praktek langsung. Mungkin yang kayak praktek itu edukasi tentang masak ya, cara masak, terus mungkin bisa cara apalagi melukis kayak gitu, atau yang lain sebagainya gitu. Terus juga sebenarnya bisa lah kita menggunakan new media ini itu lebih baik lagi dengan tadi yang pelatihan literasi tentang new media. Terus juga ada lagi juga kita juga harus lebih kritis mana yang itu konten konten negatif atau Positif. konten positif kayak gitu sih. Oke, jadi dengan adanya new media ini banyak sekali manfaatnya untuk generasi saat ini. Tapi kita juga harus selektif dalam Milih memilih hal yang positif dan negatif. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk Mbak Niken atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga udah dipanggil sama kalian semua. Semoga kita bisa bertemu lagi ya. Amin. Terima kasih Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.